Sangat tidak setuju dengan Rocky Gerung, dengan Refri Harun. Jangan kasar mulut kita itu, tidak baik. Karena itu didengar orang. Nggak suka, boleh gitu. Tapi kalau sampai maki-maki itu kan tidak boleh. Tas saya 10 tahun, saya terus mengikuti Pak Jokowi. Itu orang luar biasa. Jadi berpolitiknya sufi, sehari-harinya sufi, bisa tahan seperti itu luar biasa. Itu dan sebagainya. Waktu itu mungkin dia manggil saya karena saya nulis keras tentang petugas partai itu. Satu aja waktu itu saya jelaskan nama satu, Mas. Karena dia jelaskan bahwa itu adalah sudah budaya dan ada ART-nya. Saya bilang kalau di internal PDI itu nggak ada masalah. Mau dibilang jongos partai juga nggak apa-apa. Tapi kalau sudah jadi presiden, itu yang ngatur undang-undang. Yang punya 86 juta pemilihnya Jokowi. Waktu itu. Jadi saya protes tentang itu waktu itu. Nah, jumpa lagi dengan channel Media Demokrasi pemirsa. Ada pembahasan menarik, gagasan pendapat dari Iyas Subiakto, di mana beliau menjelaskan secara detail bagaimana kondisi dan situasi saat ini. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Ributnya kita ini sebenarnya yang tidak menguntungkan buat masyarakat Indonesia ini kan sejak Pak Jokowi tidak bersama PDIP. Ya. Nah, waktu itu ya kita masih itu. Kita bukan orang politik tapi kita ngikuti kan gitu. Nah, itu sebenarnya tidak baik. Saya selalu mengatakan bahwa tidak menjadi tauladan yang baik. Sebagai orang-orang senior di dalam perpolitikan, dalam public figure, apalagi bekas presiden dan sebagainya, kan ditonton anak-anak kita ini. Apa mau seperti ini ke depan? Makanya saya sangat tidak setuju dengan Rocky Gerung, dengan Refri Harun. Jangan kasar mulut kita itu, tidak baik. Karena itu didengar orang, apalagi gesturnya seperti itu. Kebencian itu kan nggak boleh di-spill kayak gitu. Lu nggak suka, boleh gitu. Tapi kalau sampai maki-maki itu kan tidak boleh. Nah, kembali kepada Bu Mega, ya itu tadi karena saya ngelihat persiapan, ya saya bukan ngajari ya, saya pun umurnya udah 70-an sekarang gitu. Tidak ajak di dalam mengatur emosi, tidak kalau kita Muslim kan Rasulullah kan bilang kan kalau lagi marah berdiri duduk, masih marah duduk rebahan, masih juga marah yuk ambil wudhu, habis itu sholat gitu. Artinya kan bisa diatur sebenarnya. Kenapa sih gitu? Kenapa harus marah dan sebagainya? Kalau sekarang ini kan saya sudah dapat sesuatu yang saya di lingkungan saya di lingkungan perumahan kan ada RT RW sama sebenarnya, ada orang suka tidak suka. Ya saya pikir kalau saya tetap kalau saya sedang mengerjakan sebuah kebenaran saya jalan aja. Saya nggak peduli dengan itu dan saya tidak perlu frontali dia. Nah, saya diam. Saya 10 tahun saya terus mengikuti Pak Jokowi. Itu orang luar biasa. Jadi berpolitiknya sufi, sehari-harinya sufi, bisa tahan seperti itu luar biasa. Itu luar biasa. Harusnya itu kan bisa dijadiin kalau kita bilang refleksi ya. Refleksi itu kan diri kita itu diurai bagaimana kita bisa belajar dengan ini dan sebagainya itu. Tapi ya karena itu tadi bawaan itu terus yang paling saya sayangkan memang tidak bisa mungkin dimasukin dengan orang. Seperti kalau Mas Sahal ngomong sama saya, Pak Yas, mohon maaf saya rasa yang ini Bapak harus gini gitu. Kan saya harus terima dulu. Terima itu. Tapi memang kalau yang seperti itu Anda harus siap memang. Jadi makanya kalau kita berdebat dengan orang katanya kalau berdebat dengan orang bodoh kan orang bodohnya jadi dua. Kalau kita ngomong PDIP itu kan semuanya tergantung Bu Mega. Kalau di sana sudah ada tanda-tanda yang bawah ikut aja tuh.
Jadi Deddy Sitorus jadi ngegas, Adiana Pitupulu jadi ngegas. Kita ngelihatnya kan seperti itu. Seolah-olah kalau ketua kayak gini, kita harus kayak gini gitu. Padahal si ketua sendiri waktu itu sedang emosi gitu. Harusnya ini kan bisa menahan diri dulu gitu, tidak langsung menyambung begitu saja. Kalau kita runut kan memang kan dari sejak Pak Jokowi mulai terasa pisah. Itu sebenarnya gini Mas, kalau saya lihat. Jadi saya ketemu Hasto tanggal 16 Agustus 2023 di Sultan Syahrir ya. Diterangin segala macam saya tentang PDIP itu, yang begitu luar biasanya di dalam ada sekolah partai, ada beberapa gender dan sebagainya. Waktu itu mungkin dia manggil saya karena saya nulis keras tentang petugas partai itu. Satu aja waktu itu saya jelaskan nama satu Mas, karena dia jelaskan bahwa itu adalah sudah budaya dan ada ART-nya. Saya bilang kalau di internal PDI itu nggak ada masalah. Mau dibilang jongos partai juga nggak apa-apa. Tapi kalau sudah jadi presiden, itu yang ngatur undang-undang. Yang punya 86 juta pemilihnya Jokowi waktu itu. Jadi saya protes tentang itu waktu itu. Nah, kenapa tidak sedikit mundur? Tidak harus frontal seperti itu kan gitu kan. Nah, karena kalimat petugas partai dan orangnya sendiri dianggap tidak nurut, dari situlah sebenarnya. Jadi kalau kita dengar dari videonya Roma Hurmuji ya, P3 itu, dari 2014 itu sudah terjadi di Bali pada saat rakornasnya. Kan pernah rakornas di Bali, Pak Jokowi sudah kepilih jadi presiden. Yang saya tahu waktu itu Pak Jokowi tidak dikasih ruang untuk pidato sebagai presiden Republik Indonesia. Mau disuruh kasih ucapan apa kayak itu dikasih 30 menit. Ternyata kata Roma Hurmuji, waktu turun di ruang itu Pak Jokowi kebetulan terlambat, itu disorakin. Gitu kan gitu. Itu Roma Hurmuji ada di video sekarang. Berarti kan memang ini presiden, petugas partai harus tunduk kepada ketua umum. Makanya 2019 kan pernah Bu Pega pidato juga. Kita pemenang pemilu kok mau dikasih 4 menteri ternyata dari 2014 menterinya itu kan mau dikasih Pak Jokowi 4-5 itu. Karena Pak Jokowi visinya kebangsaan, bukan kekuasaan. Itu bedanya. Jadi harus dipahami itu. Lihat saja gesturnya seperti apa. Karena kebangsaan ini kepentingannya rakyat Indonesia. Kalau kepartaian ya 472.000 ya anggotanya PDIP yang saya baca itu. Ya itu mungkin di sekitaran itu saja. Tapi kan ini presiden. Nah, dari sana terus ditambah lagi kekalahan Ganjar. Yang memang Pak Jokowi mintanya kan konon disandingkan dengan Pak Prabowo. Belajar dulu jadi wapres. Itu bagus banget waktu itu kalau itu sampai terjadi. Jadi situasi politik memang yang terjadi di bangsa ini hari ini sedikit carut marut. Dikarenakan memang banyak sekali orang-orang yang memang tidak suka terhadap pemimpin yang oleh mereka itu dijadikan pemimpin yang gagal. Sebenarnya berbicara soal Pak Jokowi, kegagalan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, saya rasa tidak ada kegagalan di masa beliau, tapi ketidaksempurnaan memang ada dari Pak Jokowi. Ya biasa, setiap manusia itu pasti tidak sempurna ya. Nah, Ia Subiakto menjelaskan itu, bangsa ini mengkritik boleh, karena di dalam demokrasi, negara demokrasi, mengkritik pemimpin pemerintah itu tidak dibatasi. Akan tetapi kita harus menjaga pola bahasa, pola pembicaraan, mana yang sifatnya mengkritik dan mana sifatnya yang menghina. Terkadang kita temui seperti halnya yang sering kita temui adalah Amin Rais, kemudian Refli Harun, kemudian Rocky Gerung, di mana perkataan
mereka itu seringkali memang tidak mencontohkan bahwa mereka itu adalah seorang ilmuwan, menghina, mencaci maki. Padahal di dalam konteks narasi kritik itu nggak seperti itu. Amin Rais, beliau kurang profesor bagaimana, kurang doktor bagaimana, ilmunya saya rasa beliau Amin Rais itu secara keilmuan sangat luar biasa. Akan tetapi ketika hati dan otak itu diisi dengan kedengkian, kebencian, maka yang keluar dari mulut itu seolah-olah mencerminkan bahwa dirinya tidak berilmu. Mengatakan orang inilah, Mulyono lah, dan sebagainya. Padahal beliau adalah seorang profesor. Kemudian ada Rocky Gerung. Rocky Gerung dari segi filsafat, baik dari filsafat apapun, filsafat agama, sosial, dan sebagainya, saya rasa beliau adalah seorang ilmuwan yang memang sangat luar biasa di dalam konteks filsafat. Akan tetapi kalau dipakai dengan cara-cara yang tidak baik, cara-cara kedengkian, memang betul yang disampaikan, kita temui juga disampaikan oleh Rocky Gerung bahwa beliau tidak mengkritik personal, tapi beliau mengkritik jabatannya, posisinya. Akan tetapi kritik yang ada di negara demokrasi ini adalah kritik yang membangun, bukan kritik yang asal bunyi atau kritik yang asbun. Ketika terjadi kritik yang asbun, maka yang akan terjadi adalah mencaci maki, menghina, mengatakan tolol, mengatakan goblok. Nah, saya rasa itu tidak mencerminkan bahwa Rocky Gerung ini adalah seorang ilmuwan juga. Rocky Gerung kan seorang dosen di salah satu perguruan tinggi. Lalu bagaimana dengan generasinya? Kalau beliau memang sebagai dosen, bagaimana dengan mahasiswa? Tentu kalau beliau tampil di salah satu televisi ataupun di YouTube, maka akan ditonton oleh berapa juta masyarakat, berapa juta penduduk Indonesia, bahwa mencerminkan seorang ilmuwan bisa bertindak seperti itu. Saya rasa itu yang disampaikan oleh Pak Iyas Subiakto itu. Artinya kalau memang kita mau sebagai pengkritik pemerintah, kita harus memakai cara-cara yang elegan, memakai dengan cara-cara yang baik. Saya rasa masih semua seperti halnya Adi Prayitno. Artinya kritik yang disampaikan adalah kritik yang baik-baik. Ya memang maksudnya kritik yang baik-baik itu narasi itu yang dibawakan itu tidak ada narasi-narasi makar, narasi-narasi yang menghina. Nah, kemudian persoalan Presiden Jokowi. Kita ketahui bersama bahwasanya Pak Jokowi ini berasal dari keluarga yang bukan dari keluarga politisi. Artinya sangat mudah sekali orang-orang menyampaikan kritikan terhadap beliau. Kemudian juga kita ketahui bersama bahwa Pak Jokowi ini adalah bukan juga ketua umum partai atau saat ini ya, atau terafiliasi dengan salah satu partai. Maka orang-orang yang memang mempunyai hati dengki, hati benci, iri dan sebagainya,
maka akan sangat gampang sekali untuk menyerang beliau secara personal. Kita ketahui bersama ya hari ini, siapa yang melarang Pak Jokowi yang digempur habis-habisan? Saya rasa Pak Jokowi itu adalah orang yang memang sangat luar biasa. Ya, saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.